Halo, kembali lagi di Orasi MIPA, Orasi Mahasiswa. Ya, perkenalkan saya Lutfi Zamahendra, salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Hari ini saya akan memandu jalannya orasi kita yang akan berkaitan dengan PTN BLU dan PTN BH. Hidup mahasiswa! Berkaitan dengan permasalahan kita hari ini, kita akan mengangkat isu yang selalu menjadi permasalahan di kalangan mahasiswa, terutama di Universitas Negeri Makassar. Namun kali ini kita akan membahas secara spesifik di lingkup MIPA maupun di Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin. Nah, kali ini kita telah kedatangan oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari Presiden Mahasiswa BEM FMIPA UNM periode 2021-2022, yaitu Kakanda Rinaldi, dan juga Ketua Umum BEM FMIPA Unhas periode 2021-2022, Kakanda Dede Muhaimin Aziz. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu masing-masing, mungkin dari Presiden Mahasiswa BEM FMIPA UNM dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Renaldi sebagai Presiden Mahasiswa BEM FMIPA UNM periode 2021-2022, dan hidup mahasiswa. Oke, saya kembali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhaimin Aziz, Ketua Umum BEM FMIPA Unhas periode 2021-2022. Ya, mungkin itu tadi sedikit perkenalan. Mungkin kita akan lebih jauh membahas nanti membahas mengenai PTN BLU dan PTN BH. Namun kita mungkin lebih lebih tenang, lebih refreshing. Anggap saja refreshing lah. Kita ngobrol, paling tidak kayak ngopi di warkop tuh, biar lebih tenang. Ya, jadi kan di sini kita melihat di Universitas Negeri Makassar itu tersendiri sekarang sedang menyandang status Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini disandang pada tahun 2019 dan sekarang sedang dicengangkan itu akan naik ke PTN BH. Nah, itu menjadi isu yang menjadi polemiknya, apalagi terutama di lembaga kemahasiswaan. Nah, hari ini mungkin kita bisa belajar lagi ke Universitas Hasanuddin, bagaimana sistem daripada sistem dan hukum itu tersendiri. Terutama kita akan belajar di universitas luar biasa di Indonesia Timur, kan? Ya, berbicara mengenai ini PTN BLU dan PTN BH, mungkin kita harus tahu dulu seperti apa ini PTN BLU secara umum dan bagaimana itu PTN BH secara umum. Ya, bagaimana, mungkin kita dengarkan dulu dari Presiden Mahasiswa, bagaimana sebenarnya ini sistem BLU yang diterapkan di Universitas Negeri Makassar. Baik, terkait UNM yang menyandang PTN BLU, Badan Layanan Umum. Nah, di sini ditekankan kepada efektivitas dan fleksibilitas pelayanan publik. Kemudian di sini juga BLU itu dicirikan tentang bagaimana efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Di sini juga namanya fleksibel. Itu diciri khususnya ini PTN BLU. Nah, kemudian ada tiga ciri dalam memenuhi PTN BLU. Yang pertama, ciri itu harus memenuhi secara teknis, substansif, dan administratif. Itu harus ada tiga teknis ciri yang harus dipenuhi ketika disandang sebagai PTN BLU. Tapi yang paling pokok itu bagaimana dia lebih fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Beda dengan Satker. Satker itu setiap penerimaan ataukah pengelolaan keuangan dari PNBP dia setor langsung kepada kas negara. Tapi ketika universitas telah menyandang namanya PTN BLU, di sini dia terlepas daripada undang-undang yang terkait nomor
20 tahun 1997 di situ. Dia diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan atau lebih dikatakan sebagai semi otonom seperti itu. Oke. Ya, itu tadi yang berkaitan dengan sedikit secara umum itu PTN BLU. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana sebenarnya PTNBH dan seperti apa sebenarnya ini PTNBH. Apa sebenarnya yang menjadi suatu kualitas daripada PTNBH ini dibanding dengan PTN BLU sehingga banyak universitas ini yang sangat mengharapkan untuk duduk di posisi itu, di status itu. Jadi bagaimana, Kak? Ya, jadi pertama mungkin saya sampaikan bahwa UNAS itu sendiri menjadi PTNBH dia mulai di tahun 2017. Namun sebenarnya peraturan mengenai statuta UNHAS yang mengatur tentang PTNB itu sendiri telah hadir sedari tahun 2015. Kenapa ada proses penyesuaian terlebih dahulu dan masa transisi di antara itu sehingga dia resmi beroperasi sebagai PTNBH pada tahun 2017. Namun sedari dulu mahasiswa di UNAS pun tidak pernah mengiyakan untuk adanya PTNB itu sendiri. Mengapa demikian? Karena melihat apa yang telah kami analisis dan apa yang telah disampaikan oleh pengurus BEM terlebih dahulu yang telah melewati masa tersebut sedari pewacanaan akan PTNBH sampai menjadi PTNBH itu sendiri, bahwa di sini ada sebuah hal yang dia bersifat universal, di mana PTNBH itu hanya berupa sebuah deregulasi atau biasa dia itu berada pada sebuah tatanan teori yang mana ingin lebih kepada komersialisasi pendidikan, privatisasi pendidikan, dan itu juga terjadi. Kenapa? Karena pada isi dari PTNB itu sendiri memberikan hak penuh kepada perguruan tinggi dalam mengatur keuangan dan mempunyai otonomi khusus seperti itu. Jadi di satu sisi memang UNAS dapat mengatur keuangan secara menyeluruh dengan struktur yang ada. Namun saat hadirnya PTNBH dengan kondisi UNAS yang saat itu seharusnya belum memiliki kualitas seperti apa yang diharapkan. Selain daripada itu, hadirnya PTNBH juga sebenarnya merupakan suatu hal yang kompleks karena sistem pasar itu dia akan hadir di dalamnya. Kenapa? Karena dengan adanya otonomi khusus, pelaku yang hadir di dalamnya akan cenderung melihat bagaimana kampus menjadi sebuah miniatur dari pasar, di mana ada satu hal juga seperti membuka prodi, menutup prodi sesuai dengan bagaimana kebutuhan akan dunia kerja itu sendiri. Dapat juga dilihat sekarang kalau mungkin pewacanaan mengenai kampus merdeka, di situ ada pewacanaan mengenai mahasiswa dapat pergi kuliah tidak dalam kelas, tukaran pelajar dan sebagainya. Itu adalah semua dari bentuk dari PTNBH itu sendiri. Kemudian mulai dari segi peningkatan UKT, pembangunan yang tidak tepat sasaran, itu karena ada sebuah paradigma yang digunakan dalam implementasi PTNBH itu sendiri. Ya meskipun dalam bentuk regulasi dia bersifat dia itu akan secara landasan pembentukannya dia sah, materialnya pun sah, namun saat praktek yang terjadi itu akan mengarah kepada sistem pasar. Mungkin sedikit seperti itu. Kan tadi mendengarkan daripada UNHAS ini dia PTNBH itu dari 2017. Kemudian tadi ada beberapa pandangan bahwa PTNBH ini dia akan menjadi ladang komersialisasi, apalagi semisal sistem pasar dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Kak, seperti apa sebenarnya ini komersialisasi atau sistem pasar yang coba diutarakan tadi? Jadi komersialisasi pendidikan
nampak hadir di situ apabila orang yang akan masuk ke dalam Unhas harus mempunyai modal. Kenapa? Karena apabila memang kita melihat dari sistem UKT memang masih ada golongan-golongan. Namun perlu ditilik lagi bagaimana proses ada namanya jalur mandiri, di mana di situ terdapat uang pangkal atau disebut uang pembangunan. Di situ pada tahun sekarang presentasinya sudah naik daripada tahun sebelumnya. Begitu juga dari tahun-tahun sebelumnya dia akan terus naik. Jadi meskipun tetap ada yang secara jalur nasional ataupun jalur SB, namun secara segi penambahannya itu di jalur yang memang membutuhkan modal yang banyak atau mahasiswa yang akan masuk harus mengeluarkan sesuatu agar bisa masuk dalam kampus, itu presentasinya bertambah. Jadi hal tersebut memang tidak akan signifikan, namun lama-kelamaan dia akan menjadi seperti itu. Kemudian dalam segi pembangunannya, karena dia mempunyai otoritas dalam mengelola keuangan, dia juga harus berpikiran bagaimana agar uang itu terkelola di dalam kampus. Jadi makanya hadir seperti berbagai fasilitas yang bahasanya itu dia seperti adanya jual beli di dalamnya. Contoh seperti masuknya berbagai penjualan di dalam kampus yang bekerjasama dengan Unhas itu sendiri. Lahirnya gerai-gerai bank, ATM dan sebagainya. Gerai juga yang mempunyai brand hadir di dalam. Jadi hal itu adalah sebagai bahasanya itu dia aset yang dikelola oleh Unhas. Jadi bagaimana seorang ingin mengembangkan bisnisnya, dia harus terlebih dahulu membuat orang tertarik. Jadi bagaimana kalau kita melihat pembangunan pun dari fasilitas pun yang ada di kampus itu yang dekat dengan mahasiswa, itu sedari dia belum PTNBH sampai menjadi PTNBH tidak ada perubahan drastis di dalamnya. Namun perubahan drastis itu terlihat pada hal yang terlintas pertama pada orang yang ingin disasar oleh kampus tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Karena tadi secara umum itu sudah dijelaskan terkait dengan Unhas, mungkin kita lebih spesifik lagi di Fakultas MIPA. Nah, kan tadi sudah juga disebutkan bahwa ada tadi semisal efek PTNBH itu yang pembukaan program studi yang harus menyesuaikan dengan apa kebutuhan daripada pasar saat ini. Nah, kan ini Unhas tadi sudah sekitar 3-4 tahun menyandang ini statusnya. Nah, dari jangka waktu seperti itu, apa langkah yang coba diterapkan ini, terutama di FMIPA, langkah yang untuk menyesuaikan bagaimana sebenarnya ini sistem PTNBH itu dapat berjalan dengan normal. Kan ada beberapa alasan bahwa PTNBH ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertulis, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi mungkin bisa lagi Kak, lebih spesifik bagaimana sebenarnya di FMIPA itu sendiri. Jadi dalam beberapa hal mengenai kasus yang lebih eksplisit di dalam FMIPA itu sendiri, dalam PTNBH itu pun terjadi beberapa turunan kasus. Contohnya karena PTNBH itu membuat harus hadirnya BEM universitas. Yang pertama, kemudian dari segi regulasi, ada regulasi turunan dari PTNBH yang mengharuskan adanya peraturan rektor mengenai organisasi mahasiswa. Kemudian dari dua hal tersebut jelas berimpact kepada mahasiswa yang seharusnya mengelola atau berkembang dalam organisasi kemahasiswaan itu dengan asas yang seharusnya kami pegang, itu dari dan oleh untuk. Jadi namun karena hadirnya PR Ormawa, di situ terjadi beberapa hal yang menjadi polemik. Polemik itu seperti menjadi adanya sebuah sanksi kelembagaan.
sanksi kelembagaan, namun di satu sisi ada juga bentuk kode etik mahasiswa, sehingga di sini dapat hadir multitafsir, apakah kami salah di ranah per ormawa ataupun kesalahan yang terjadi pada individual mahasiswa. Namun bisa saja juga itu dapat mengancam kedua-duanya. Kemudian dari segi ada pasal yang mengatur seperti hadirnya izin. Dari segi itu pun terdapat beberapa hal yang menurut kami dia gagal di segi implementasinya, karena saat kita berada di ranah ruang-ruang diskusi yang notabene itu hanya sebuah keharusan bagi sebuah organisasi mahasiswa harus mempunyai izin tertulis. Nah, adapun kalau dari segi penglihatan kami melihat hal tersebut, kami mencoba mendialogkan dengan pimpinan fakultas sehingga agar tercapai bagaimana seharusnya dapat terjadinya sinergi yang bagaimana kita sebagai organisasi kemahasiswaan dapat tetap hadir dengan tujuannya. Pihak dekanat yang menaungi di BEM FMIPA juga dapat merasakan impact dari yang kami lakukan, karena organisasi kemahasiswaan hadir bukan hanya untuk mahasiswanya, namun bagaimana kita hadir untuk perbaikan juga terhadap fakultas, terhadap universitas dan sebagainya. Kan tadi itu pandangan daripada FMIPA-nya Unhas. Nah, bagaimana dengan sistem yang coba diatur di FMIPA UNM? Sekarang kan ini masih BLU. Apakah itu memang berbeda drastis dengan sistem PTNBH yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum daripada BEM FMIPA itu sendiri? Baik. Terkait dengan khususnya FMIPA UNM. Tadi dijelaskan bahwasanya dari teman-teman di FMIPA Unhas di sana memiliki juga peraturan yang merujuk kepada lembaga kemahasiswaan ataukah organisasi mahasiswa. Kami juga teman-teman di Universitas Negeri Makassar, harusnya di FMIPA juga punya seperti itu. Itu namanya PULK, peraturan umum lembaga kemahasiswaan atau peraturan kemahasiswaan. Kita punya juga seperti itu. Saya juga begini, dari yang ditakutkan teman-teman di Universitas Negeri Makassar, yang dikatakan tadi dari Ketua BEM FMIPA Unhas, bahwasanya tidak ada perubahan drastis setelah ataukah sebelum menyandang BLU menjadi ke PTNBH. Yang kami juga khawatirkan jangan sampai ada kepentingan dari birokrasi sehingga dia ingin mempercepat ingin menyandang status PTNBH, di mana status PTNBH mungkin kayak dijelaskan tadi banyak kekurangan mungkin, tapi jangan sampai juga impact dari UNM juga menyandang status PTNBH juga. Apa yang dirasakan kawan-kawan di Unhas juga kami juga rasakan, karena di mana ketika kita sudah menyandang namanya badan hukum, mungkin tadi dijelaskan sama Pak Ketua ada uang pangkal atau uang pembangunan tuh, di mana di situ diatur maksimal UKT dari setiap fakultas. Begitu Pak Ketua. Jangan sampai kawan-kawan yang ingin menyandang status mahasiswa di universitas, contoh di UNM, tidak bisa karena ada ini aturan aturan tentang uang pangkal, di mana itu juga salah satu memberatkan bagi orang-orang yang ingin menggeluti di dunia pendidikan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 di situ dijelaskan bahwasanya warga negara itu berhak mengikuti pendidikan. Ketika kita ada aturan spesifik mengatur uang masuk, maka ada orang-orang tertentu atau kelas menengah ke bawah tidak bisa menyandang status mahasiswa atau menggeluti dunia pendidikan di universitas. Itu yang sebenarnya kami takutkan. Namun ketika pimpinan ataukah dari universitas syarat-syarat
untuk menyandang status BH atau badan hukum sudah terpenuhi, tidak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi problem atau yang menjadi soal ketika seakan-akan dipaksakan untuk menyandang status badan hukum. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa ya? Sedikit juga berbicara tentang bagaimana sarana dan prasarana dari kawan-kawan di Unhas tidak jauh juga apa ya? Tidak jauh berbeda dengan kondisi kami di BWNM. Nah, seperti itu. Jadi harapannya ya ketika sesuai memang syarat memenuhi status badan hukum tidak masalah. Tapi kondisi realita terjadi di UNM, kita perlu dulu evaluasi bagaimana kinerja ini badan layanan umum. Apakah sudah beres di badan layanan umum? Kalau sudah beres kan tidak masalah. Tapi ketika belum beres mau pindah menyandang status badan hukum itu yang jadi problem. Seperti itu. Nah, di mana juga apa ya? Teman-teman di Universitas Negeri Makassar yang ini ada aturan VWLK yang mengatur teman-teman di lembaga kemahasiswaan juga apa ya? Jadi ada beberapa pasal di situ yang menjadi problem di tataran lembaga kemahasiswaan karena ada mungkin aturan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa. Mungkin juga teman-teman di Ormawa UNAS juga seperti yang dirasakan. Jadi harapannya sebenarnya baik dari mungkin yang dirasakan dari teman-teman BMF MIPA UNAS sama kami itu apa ya? Ada ikut sertanya kami dalam menyusun peraturan tersebut karena kita yang terjun langsung yang merasakan aturan itu. Kita bahas bersama-sama kita yang diinginkan dari teman-teman di UNM itu. Mungkin beberapa kali sudah dialog dengan pimpinan tentang permasalahan tersebut, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada kebijakan dari pimpinan universitas itu harapannya kami ada dari pimpinan universitas khususnya di UNM itu ada revisi peraturan kemahasiswaan yang menjadi ada pasal yang jadi problem di teman-teman tataran lembaga kemahasiswaan seperti itu. Ya, kan itu tadi masih berkaitan dengan ini BLU dan PTNBH. Tidak bisa dipungkiri bahwa kan ini UNM sekarang sedang merancang itu bagaimana kemudian naik ke PTNBH. Toh, apakah ada langkah yang kemudian kita atau dari lembaga kemahasiswaan ini bagaimana mendukung semisal bagaimana sistem yang harus kita terapkan di kemahasiswaan agar naiknya nanti ke PTNBH itu bisa sesuai dengan PTNBH, Pak Pres? Sempat ada langkahnya memang yang sudah diatur oleh teman-teman bagaimana semoga ketika semisal nanti UNM itu menyandang PTNBH, ternyata kita di lembaga kemahasiswaan ini memberikan dampak yang positif juga. Kan tadi banyak sekali memang tadi mendengarkan banyak sekali efek-efek samping daripada PTNBH ini. Cuma kita tidak pernah melihat itu sisi positifnya toh. Apakah ada langkah yang kemudian kita lakukan bagaimana agar sistem ini bisa sesuai dengan apa yang tertulis di peraturan semisal? Dari UNM. Iya, bagaimana? Sebelum berbicara lanjut seperti itu toh. Bukan kita berpikiran negatif tentang PTNBH, bukan, tapi kita berbicara tentang jangka panjang. Sebenarnya ini PTNBH itu paling berpengaruh itu aktor utama dari PTNBH karena PTNBH ini dia itu bersifat otonom. Jadi ada kewenangan fullnya dari pimpinan universitas. Yang jadi ketakutan itu ketika buat kebijakan tentang kemahasiswaan itu tidak melibatkan mahasiswa karena dia memang punya hak jadi regulasi tersebut. Nah, yang juga kami takutkan sebenarnya itu kan dijelaskan juga tadi sama Pak Ketua bahwasanya ada privatisasi sehingga akan menimbulkan namanya komersialisasi pendidikan. Ini ya yang karena peluang masuknya istilahnya pihak swasta ataukah di luar dari para pemerintah itu besar peluangnya masuk ke dalam kampus
sehingga bisnis dan lain sebagainya itu besar pengaruhnya dalam kampus. Jangan sampai terjadi privasi pendidikan. Jadi apa ya, untuk mendukung hal tersebut ya apa ya, harus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari pimpinan harus memang sesuai dengan apa yang diharapkan mahasiswa, karena nyatanya adanya universitas memang untuk mensejahterakan mahasiswanya seperti itu. Dan kemudian yang juga kami takutkan apa ya, jangan sampai ini menjadi ladang bisnis gitu, jangan sampai adanya status badan hukum menjadi ladang bisnis di kampus atau di pendidikan. Itu yang ketakutan terbesar sebenarnya kami di teman-teman mahasiswa. Tapi dalam merujuk untuk mendukungnya, kalau memang sesuai syaratnya, kenapa tidak? Tapi kalau masih ada soal yang belum terrealisasikan, belum diselesaikan, dan lain sebagainya, ya harus itu dulu. Apakah setelah menyandung ataukah dia menyandang status badan layanan umum, harus di situ kasih selesai di wilayah itu baru pindah lagi. Namun yang jadi ketakutan ataukah momok terbesar ketika dia belum selesai namanya badan layanan umum baru mau pindah, itu pasti banyak beranggapan bahwasanya ada kepentingan. Itu yang kami takutkan sebenarnya. Ya, berbicara lagi tadi mengenai itu, yang menjadi benar-benar ketakutannya ini adalah komersialisasi pendidikan. Apakah semisal tadi dijelaskan bahwa PTNBH ini dia mampu untuk membuka program studi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, apakah itu salah satu bentuk komersialisasi? Karena berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasa membuka ruang-ruang seperti itu kan artinya membuka lagi peluang-peluang untuk calon-calon mahasiswa untuk bergabung dengan dengan studi mereka yang memang menjadi minatnya mereka. Apakah ini bisa menjadi ladang komersialisasi ataukah pembukaan daripada program studi ini itu bisa menjadi dampak yang bagus? Kira-kira bagaimana Pak Ketua? Jadi contoh jadi di MIPA pertama dari segi pertambahan jurusan itu ada bertambah dari yang saatnya di PTNBH itu ada pertambahan jurusan aktuaria itu dia baru kalau saya ingat dia sekitar 2 tahun sudah 2 tahun. Kemudian ada jurusan yang telah menjadi departemen program studi atau yang sebelumnya belum menjadi departemen, masih dibawahi oleh departemen, sekarang telah menjadi departemen. Adapun dengan perubahan tersebut, departemen itu mempunyai mekanisme tersendirinya dari segi pembatasan mahasiswa dan sebagainya. Jadi di situ departemen dia mempunyai kuota mahasiswa yang lebih daripada sebuah program studi yang berada di bawahnya. Jadi pertambahan itu yang kami lihat tidak sesuai dengan pertambahan ruang-ruang kelas dan fasilitas lainnya. Seperti itu. Berarti ini dia menambah atau membuka departemen baru tapi sarana dan prasarananya tidak ditambah. Ada yang masuk melalui mahasiswa, namun pertambahan yang seharusnya hadir untuk mahasiswa tidak sesuai. Kalaupun ada, tidak sesuai. Artinya misalkan yang seharusnya sebuah departemen atau pertambahan sebuah jurusan baru itu dia harus dengan misalkan 60 mahasiswa. Itu minimal 2 kelas hadir. Kalau memang diasumsikan yang telah ada itu menempati ruang-ruang yang ada pula. Karena tidak pertambahan ruang, sehingga yang diubah itu dari segi dari segi bagaimana jadwalnya dalam pembagian kelas. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dirubah. Ya, berarti memang ini dampaknya itu terbatas ruang-ruang kelas Jadi semisal ketika ada penambahan seperti itu yang direncanakan 2 kelas ternyata hanya 1 kelas sehingga jadwal yang saling diotak-atik. Ya.
Kemudian melihat permasalahan seperti itu, apa langkah yang coba teman-teman daripada ini BEM FMIPA Unhas untuk mengadvokasi lah bahasanya kita tuh, bagaimana mengadvokasi hal-hal tersebut sehingga apa yang benar-benar ini yang menjadi harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa terrealisasikan. Jadi dari segi advokasi di ranah internal fakultas, yang paling utama yang terus setiap semester itu dilakukan adalah pengawalan dari segi UKT. Bagaimana UKT ini sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Apabila mendapati ketidaksesuaian, ya diadvokasikan untuk dilakukan penurunan atau penyesuaian kembali. Apabila kemudian ada juga yang tidak sesuai dari segi cara mendapatkan status UKT-nya atau yang kan terbagi dalam golongan-golongan. Nah, di situ apabila nanti sesuai diajukan lagi perubahan. Nah, itu dari segi UKT. Kemudian selain daripada itu, kalau di internal fakultas kami mengupayakan terus bagaimana agar apa yang seharusnya didapati oleh mahasiswa, hak yang didapati mahasiswa itu bisa didapatkan. Bagaimana kuliah lapangan itu bisa dibiayai oleh pihak fakultas, karena kekhawatiran kami apabila itu tidak berjalan sesuai dengan regulasi akan terjadi pengalihan dana ke tempat-tempat yang tidak seharusnya bukan hak dari atau kemana uang itu seharusnya berada, dia pergi ke tempat lain. Makanya hal yang seperti itu terus kami jaga. Namun karena dari kami melihat bahwa regulasi yang diterapkan oleh pihak fakultas itu adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh rektorat. Jadi gerakan-gerakan yang berada apabila BEM FMIPA Unhas lakukan, kalau melihat suatu permasalahan, kami lebih identik ke arah di mana titik permasalahannya. Apabila UKT yang bermasalah dari segi SK rektor atau bagaimana yang tidak sesuai, kami mengajukan tuntutan kepada rektor itu sendiri dan saling terus juga berkomunikasi dengan teman-teman fakultas lain, bagaimana kondisi-kondisi sehingga apa yang terjadi itu dapat diselesaikan secara bersama, agar kalaupun misalkan hanya terjadi satu fakultas, yang sampai terjadi juga di fakultas lain. Apabila terjadi di fakultas MIPA, ya terjadi di fakultas lain, begitu pula sebaliknya. Ya, sebagai pemegang amanah tertinggi ini di Fakultas MIPA, apa yang benar-benar menjadi keresahannya mahasiswa di situ di MIPA, yang menjadi keresahannya sehingga PTNBH ini dianggap itu sangat penerapan daripada PTNBH ini sangat keluar dari jalurnya. Jadi kira-kira apa menjadi permasalahannya ini mahasiswa di FMIPA itu sendiri yang benar-benar langsung dari mahasiswanya? Bagaimana kalau kami memandang sebagai badan eksekutif, yang paling kami khawatirkan dari segi gerak-gerak organisasi kemahasiswaan, yang mana telah disampaikan sebelumnya dengan hadirnya peraturan yang mempunyai pasal-pasal yang mengakibatkan multitafsir dalam implementasinya. Hal tersebut ketakutan kami dapat mengganggu daripada ekstensi organisasi. Namun apabila hal tersebut kami terus upayakan untuk tidak terjadi dengan berbagai metode advokasi yang ada. Namun hal tersebut akan terus dikawal agar tetap bagaimana organisasi kemahasiswaan itu hadir dengan tujuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan itu menjadi pendidikan yang seharusnya. Mengapa seperti tadi ketakutan kita mengenai PTNBH, adanya komersialisasi pendidikan. Nah, itu juga bentuk salah satu ketakutan kami bagaimana masyarakat luas yang tidak mempunyai
kecukupan untuk masuk ke dalam sebuah kampus, namun dia mempunyai kompeten, pasti dia akan bermasalah di ranah tersebut. Apabila dia telah mengikuti proses, namun yang terakhir hanya proses yang mempunyai biaya besar, dengan rasa inginnya untuk belajar, mungkin saja dia akan memaksa masuk di situ. Namun saat dia telah masuk tidak sesuai dengan harapannya, ya itu menjadi juga ketakutan kami. Bagaimana pendidikan yang hadir di kampus dengan tujuan pendidikan tinggi itu tidak terjadi lagi di dalam kampus. Kalau yang Pak Ketua, yang berdasarkan akademiknya, apakah memang benar-benar ini berdampak ke nilai akademik ketika semisal nanti perubahan status dari PTN BLU menjadi PTN BH? Apakah ada perubahan daripada nilai akademik dari mahasiswanya? Kalau dari hal seperti itu tidak ada kalau dari spesifik nilai, karena itu telah diatur bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi antara antara mahasiswa dengan dosennya. Namun bagaimana seperti paradigma yang telah saya sampaikan tadi, adanya sebuah proses yang menghilangkan sebuah esensi pembelajaran, yang mana bukan hal inti dari sebuah pembelajaran yang tersampaikan kepada mahasiswa, namun dia langsung merujuk kepada hal yang bersifat ekstensi, yang mana maksudku dia lebih kepada hal teknis. Misalkan pertanyaan yang selalu hadir seperti bagaimana caranya kita begini, bagaimana caranya kita begini, bagaimana caranya kita begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang langsung merujuk kepada hal-hal yang bersifat ekstensi atau yang seperti kita bahas tadi, kerja bahasa kasarnya tak. Namun seharusnya pendidikan terlebih dahulu mengajarkan mengapa kita belajar, mengapa kita kuliah, mengapa kita belajar fisika, mengapa kita belajar matematika dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari semenjak saya kuliah hampir tidak pernah kudapati pertanyaan yang seperti itu dari dosen. Bahkan saat pertanyaan, ya mungkin saya tidak mengeneralisir, namun ya memang hanya satu mungkin dosen yang kudapati yang masih berpikir bagaimana. Nah, hal-hal yang seperti itu apabila kita dianggapnya sebagai sebuah produk yang harus mengisi ketenaga kerjaan ke depan, kita dituntut untuk bagaimana. Namun mengapa kita harus begitu? Karena di sini erat juga kaitannya bagaimana cara berpikirnya kita melihat sebuah pendidikan. Misalkan kayak semua orang tahu cara melakukan, tapi coba tanyakan mengapa kalian melakukan itu. Mungkin kalau misalkan dari segi tugas karena disuruh. Berarti daya kritis. Iya. Kenapa? Karena itu terjadi secara terstruktur dan sistematis. Sebuah paradigma yang berasal dari sebuah nama saja mungkin dengan isinya, istilahnya, namun itu akan membuat sebuah paradigma hadir, dan itu akan terstruktur sampai ke ranah paling bawah. Itu juga bentuk salah satu ketakutan kami. Bagaimana kita melihat mungkin siapa yang sekarang mungkin hanya 1-2 mahasiswa yang merasa senang berkuliah dan masuk kelas, keluar lagi. Mungkin ya kalau kita sebagai seorang yang gemar organisasi, kita lebih banyak belajar mengetahui tentang permasalahan sosial masyarakat, terlebih kita MIPA ada di organisasi. Dan yang bersifat mengapa kita melakukan hal seperti itu akan jarang sekali kita temui di dalam kelas. Nah, itu bentuk salah satu
sebuah hal-hal kecil juga, namun yang bersifat panjang terhadap regenerasi, entah itu regenerasi di hal organisasi, regenerasi di menjadi yang akan melanjutkan mengisi seperti struktur lain-lainnya di negara kita, saya bisa terjadi karena kita tahu bersama tuh pendidikan juga merupakan salah satu hal mengapa Indonesia merdeka. Ya, jadi setelah mendengarkan ini tadi, berarti memang secara nilai akademik atau secara hasil belajar itu tidak berdampak sekali. Cuma yang berdampak itu hanya ke teknis-teknis daripada pelaksanaan daripada proses pembelajaran itu. Karena itu tadi yang mungkin yang bisa kita tangkap bahwa daya kritis daripada mahasiswa yang mengapa yang mengharuskan mereka belajar itu yang mungkin sekarang tergerus karena sistem-sistem yang seperti ini. Nah, melihat hal seperti itu, Pres, bagaimana dari MIPA ini sendiri, Pres? Apakah memang kita ini harus terus maju untuk ke PTNBH ataukah kita harus memang menyelesaikan dulu di BLU? Karena melihat tadi pandangannya, jadi bagaimana? Ya, kalau pandangan dari saya, harusnya kita memang harus selesaikan dulu PTN BLU-nya. Sudah dijelaskan tadi Pak Ketua BEM, bahwasanya yang sampai kita jadi produk tadi itu. Produk. Jadi salah satu itu adalah impact dari kapitalisme. Produk kita tidak bertanya bagaimana saya harus begini, begitu. Tapi karena di dalam sisi sebagai kita mahasiswa atau mengenyam pendidikan itu, yang pertama itu kita harus mengembangkan disiplin ilmu ataukah mengembangkan teori dari disiplin ilmu yang kita punya terhadap ke masyarakat. Itulah tujuan kita dari berpendidikan itu. Nah, kemudian yang kedua juga sebagai bentuk upaya kita menopang perjuangan rakyat. Itu yang juga perlu ditanamkan kepada teman-teman yang bergelut di mahasiswa atau yang sudah menyandang mahasiswa. Jangan sampai kita jadi produk dari output menjadi buruh gitu. Tanpa adanya pemikiran bahwasanya apa yang harus saya berikan kepada masyarakat, apa yang harus saya berikan perubahan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan berbicara tentang PTNB atau PTNB BLU, di situ kita memang berbicara teknisnya, bagaimana pendidikan yang terjadi saat ini. Tapi di lain sisi mungkin yang paling dilihat dari PTNB ya mungkin itu dari faktor biaya pendidikannya, karena di lain sisi mungkin adanya peluang adanya privatisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan seperti itu. Harapannya kami ya dari UNM itu sendiri ya harus kita selesaikan di badan ANU. Jangan sampai kita ada kepentingan sendiri untuk menyandang namanya badan hukum. Jangan sampai kita hanya mengenal nama atau citra. Itu yang kami takutkan sebenarnya. Tapi kalau memang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kita harus cross check terlebih dahulu bagaimana kan sudah siap atau tidak. Oke, jadi berkaitan lagi, apa yang menjadi harapan besarnya ini, Pres, terkait ini? Terkait BLU dan PTNBH-nya kita, yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi harapan besarnya ini Presiden mahasiswanya MIPA dalam langkah strategis kita ke depan? Ke depan atau rencana strategis ke depan ya kita benahi apa yang perlu dibenahi di dunia pendidikan, baik terkhusus di Universitas Negeri Makassar. Yang paling utama juga dalam sarana dan prasarana untuk menunjang kreativitas atau pengembangan soft skill teman-teman mahasiswa. Itu harapannya ya di sisi juga sarana mungkin tentang terus di MIPA ya. Di MIPA kan kita ketahui bahwasannya ada laboratorium, praktikum. Harapannya ya sesuai apa yang terjadi di lingkup MIPA. Harapannya ke depan itu alat-alat lab yang perlu kita perhatikan
karena itu salah satu bentuk penunjang akademiknya teman-teman. Di lain sisi juga dunia perkuliahan ataukah biasa kita sebut kelas. Jangan sampai adanya penambahan setiap penerimaan mahasiswa baru tidak melihat kondisi ruangan. Itu yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai karena ada aturan tentang kapasitas ruangan dengan perkuliahan. Karena jangan sampai terlalu besar massa ataukah mahasiswanya di dalam ataukah sedikit. Itu harus perlu dipertimbangkan itu karena itu sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Di lain sisi juga itu pengembangan contoh sarana praktikumnya ataukah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, contohnya bagaimana sarana olahraganya, itu yang perlu jadi perhatikan karena di lain sisi juga pasti teman-teman mahasiswa punya hobi. Salah satu bentuk implementasi hobi bisa kita lihat bahwasanya ada lomba-lomba yang dapat mengharumkan khususnya di universitasnya kita paling tinggi ya negara kita seperti itu, bukan hanya di disiplin ilmunya tok saja dia geluti, tapi ada kegiatan ekstrakurikuler yang diperhatikan juga. Itu harapan terbesar kami. Kita apa yang perlu kita benahi sebagai PTN BLU harus kita benahi, kita perbaiki apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk namanya badan yang umum yang semestinya seperti itu. Ya. Mungkin Kak ada saran tuh, kan tadi mendengarkan harapan daripada presnya MIPA UNM, mungkin ada saran dari BMF MIPA Unhas terkait bagaimana semisal nanti ini paling tidaklah MIPA UNM itu bisa struggle atau bisa berjuang dalam ini menuju PTNBH. Pertama mungkin yang kalau ingin saya sampaikan kepada teman-teman di BMIPA UNM, segeralah mengkaji. Artinya ramu seluruh data-data yang teman-teman dapat, buat analisis yang baik, terstruktur. Terus jadikan hal tersebut sebagai sebuah landasan apa yang teman-teman inginkan. Bagaimana? Karena harus dulu teman-teman tahu kenapa harus ditolak PTNBH. Kemudian kenapa harus bertahan dulu di BLU. Kalau kita berbicara santai di sini, ya saya anggapanku di sini hanya sebagai sebuah permulaan, belum menghasilkan sebuah postulat ataupun sebuah nilai kebenaran mutlak. Karena bagaimana kita mengetahui sebagai seorang anak MIPA yang berbasis data keilmiahan, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan hal tersebut. Karena saat kita menyampaikan sebuah hal yang benar atau dalam tanda kutipnya minimal dia objektif lah, hal itu dapat dipandang baik apabila kita menyampaikan hal tersebut. Dan bagaimana juga cara kita melihat sebuah masalah lebih holistik, tidak hanya dalam ranah mahasiswa, bagaimana hal tersebut juga mempengaruhi masyarakat yang berada di lingkungan akademisi tersebut. Bagaimana juga orang yang seharusnya mendapatkan pendidikan, bagaimana juga orang-orang yang yang mengusahakan orang lain mendapat pendidikan seperti orang tua kepada anaknya. Bagaimana juga dosen dengan tugas dan fungsi mulianya seharusnya mengajar dengan baik. Akan berubah juga paradigma yang ada ketika orientasinya itu berbeda. Terletak juga pada orientasi. Karena salah satu contoh kasus mungkin yang pernah saya alami, sering sekali dosen melaksanakan sebuah kegiatan yang bertabrakan dengan kewajibannya sebagai seorang dosen.
karena ada sebuah prioritas yang hadir karena efek dari PTNBH itu sendiri. Telah kita bahas tadi sebelumnya juga. Jadi kalau dalam melihat sebuah PTNBH, teman-teman juga harus holistik. Kemudian memang tidak mudah karena bagaimana teman-teman saya terlebih lagi di MIPA berjuang dalam menolak PTNBH sebelumnya, meskipun PTNBH sampai sekarang masih tetap berjalan, namun setidaknya apa yang seharusnya disampaikan itu tersampaikan, apa yang seharusnya kita usahakan, dan itu adalah sebuah niat baik dari mahasiswa itu sendiri, dan gerakan itu pun tidak akan pernah selesai. Karena bagaimana kita rasakan sekarang, mungkin nantilah teman-teman jalan-jalan ke Unhas, keliling jalan yang memutari kampus, kemudian langsung masuk ke dalam lab-lab, terlebih juga mungkin yang di MIPA. Ya, terima kasih sarannya. Ya, jadi berkaitan lagi tadi dengan PTN BLU dan PTN BH, ternyata di dalamnya ini meskipun sudah menyandang status PTN BH, PTN BLU, ternyata masih banyak sekali problematika dan problematika yang terjadi, baik itu di bidang akademik, di sarana dan prasarananya, paradigma daripada mahasiswa itu sendiri yang dianggap mulai tergerus daripada orientasinya yang harusnya ke pendidikan, justru menjadi ladang komersialisasi. Ya, mungkin itu obrolan kita hari ini seputar orasi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Pres atas waktunya. Jadi mungkin kita akhiri. Semoga pertemuan kita hari ini itu menjadi ajang silaturahmi untuk memperkuat lagi hubungan antara MIPA UNM dan MIPA Unhas. Bagaimana mengatasi problematika kampus yang terjadi, terutama di status BLU dan status PTNBH. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita gaungkan dulu yang menjadi tagline-nya daripada orasi MIPA kita. Jadi ketika saya mengatakan orasi MIPA, narasumber mengatakan orasi mahasiswa. Nah, jadi orasi MIPA, orasi mahasiswa.